ya structure dimension di sini. Pertama kita bisa ganti dimensi ini ke meter misalnya. Ini pun sama. Ini untuk dimensi struktur, yang untuk jarak-jarak antara strukturnya. Terus ini di section dimension, ya. Ini bisa kita ganti. Di sini pun untuk dimensi dari penampang kita biasanya dalam mili, kita ganti ini semua dalam mili dulu. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini bisa diganti kapanpun ya. Tidak harus sekarang, kalaupun kalian tidak sempat misalnya ya. Tapi asal ketika kalian menginput, yang paling penting adalah ketika memodelkan, yang paling penting itu adalah yang ini, structure dimension dulu ya. Dengan section dimension lah, ini dulu aja, yang dua ini yang paling penting, karena ketika memodelkan pertama itu ini. Ya, karena kalian butuh dimensi strukturnya, kedua kalian butuh dimensi penampangnya ya, sehingga minimal yang ini dulu. Setelah itu kalian bisa lanjut dengan penggambaran. Yang lain sebetulnya bisa menyusul ya, seperti force, nanti bisa stress. Ini pentingnya stress itu kalau untuk mutu beton ya. Untuk beton kita modulusnya kita misalnya dalam newton ya, ini pun dalam mili, sama stress input pun kita newton, ini mili misalnya. Nah, ini paling ini untuk menentukan material propertinya. Nah, terus biasanya dengan berat ya, berat atau massa. BJ. Kalau kita terbiasa di kilogram misalnya per meter kubik, nah maka ini kita simpan di kilogram per meter kubik. Ya, semuanya ini. Ini di meter. Ya. Termasuk ini nanti sementara saya inikan dulu ya supaya rada cepat aja. Weight per length ini yang paling penting juga nanti karena berat jenis nanti di sini. Ya, nanti yang lain kita bisa susulkan. Kita klik OK dulu. Nah, ini akan berubah ya. Untuk ngedit grid gimana? Klik kanan di ini ya. Kita add or modify, ini akan muncul. Kita bisa ganti nama-nama ini masing-masing dengan modify story ya. Dengan di sini kita ganti head-nya berapa, story berapa. Terus kalau grid sistemnya dimodify, nah kita akan bisa memodify grid system di sini. Ya. Nah, ini bisa kalian lakukan, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian di sini. Ya. Saya tidak akan memulai lagi ya, karena nanti terlalu lama ya ininya. Mudah-mudahan kalian tadi karena sudah mengikuti juga dari awal, nanti kalian bisa coba ini ya, dicoba saja sekarang gambar. Tidak harus sama ya, tidak harus sama dengan saya tadi. Artinya kalian minimal sudah membuat satu ini saja, satu lantai gitu ya, minimal itu supaya kalian minimal sudah ada bayangan cara menggambar dan sebagainya. Nah, perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa ini ada pilihan ya di sini. Saya kemarin tadi itu saya lupa ngasih tahu kepada kalian. Tadi kita baru membahas tentang display grid data as ordinate. Jadi saya katakan kan kalau pakai ini biasanya kita akan menghitung si etap itu akumulasi. Kalau A-nya 0, ya B-nya sekian, nanti C-nya nambah. Ya, tetapi kalau kita ingin spasi yang ada, maka kita bisa pilih display grid data as spacing. Ya, jadi nanti A itu berapa gitu ya, B itu berapa, C itu berapa, ya. Jadi sampai nanti dari 0. Jadi tapi 0-nya berarti nanti dari ini D gitu ya. Jadi nanti ini jadi AB berapa, BC berapa, CD berapa. Ya, jadi ini jaraknya betul, bukan bukan ininya bukan istilahnya akumulasinya ya. Jadi kalau yang tadi ini, kalau kita klik yang ini akumulasi ya, artinya dari 0 kita tambahkan. Tapi kalau kita display grid data spacing itu kita memasukkan spasinya saja ya. Ini jaraknya berapa yang A di sini, yang B ini jaraknya berapa di sini, B ke C, berarti nanti C ini nanti jaraknya berapa gitu ya. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Ya, kita tinggal diisi spasi-spasinya. Jadi kalau kita ini kan 4, 4, 4, ya ini spasi. Ini pun sama 4, 4, 4 yang diisinya karena yang kita isi spasinya. Kalau kita klik OK, ya nanti ini pun akan sama ya. 4 meter, 4 meter, 4 meter seperti yang tadi. Kalau yang tadi pakai ordinat, jadi artinya 0-nya itu akan bertambah seperti itu.
Oke, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tidak lanjutkan dari awal ya. Nanti kalian bisa mencoba lah yang baru bisa terinstall karena saya yakin tadi kalian sudah mengikuti. Jadi karena kalau dari awal lagi nanti terlalu lama ya ininya waktunya. Nah, itu mungkin ya. Terus jadi kita akan open ya. Yang tadi yang sudah membuat coba di open dulu yang file yang tadi. Saya hanya ingin memperlihatkan cara ininya saja ya. Yang belum ada nggak apa-apa ya, buat sembarangan. Terus saya hanya ingin menjelaskan sedikit ya tentang tentang ini ada fitur-fitur yang perlu kalian ketahui. Nah, ini aslinya kalau saya nggak tahu yang di kalian background-nya seperti apa. Kalau yang di saya ini background-nya putih ya default-nya. Kadang-kadang kita tidak enak misalnya dengan warna background putih misalnya, mungkin mengganggu dan sebagainya. Ini pun kita bisa ganti ya background ini. Kita bisa klik ke option ya di sini. Klik option, ada graphic colors. Di sini ada display ya. Option graphic colors display. Nah, ini ada warna-warna. Nah, ada for device type, ini ada screen ya, ini ada white background. Kita bisa ganti, biasanya yang lebih enak tuh kalau pengalaman saya di black ya, black background, kita klik OK. Nah, ini akan background-nya hitam. Ya, jadi kalau mungkin ada yang tidak enak atau tidak cocok dengan warna putih. Tapi ada kalanya kita butuh warna putih karena ketika misalnya kita akan mengcapture satu frame ataupun satu dari gambar gitu ya, dari gambar. Nah, itu lebih baik kadang-kadang kita putihkan ya background-nya sehingga kita nanti bisa screenshot atau apa gambar yang sudah kita modelkan. Ya, itu yang mungkin bisa dilakukan. Termasuk grid ya, grid ini pun kita bisa ganti warnanya kalau memang kalian membutuhkan warna yang lebih lebih enak kepada kaliannya. Jadi ini pun bisa di grid ya, diedit. Ada yang di edit stories and grid system. Ya, di sini edit stories and grid system. Di grid ya, di grid system ini kita klik modify. Nah, ini ada grid color. Ya, ini ada grid color karena default-nya itu gray, abu-abu, kita bisa ganti ya. Misalnya kalau kita ingin merah supaya lebih enak misalnya itu kita bisa dibuat merah grid-nya. Ya, jadi artinya ini nanti bisa diedit oleh kalian mana yang kira-kira lebih cocok lah ya dengan kalian tentunya. Kalau memang yang tadi lebih cocok yang tadi ya kita kembalikan lagi warna gridnya sendiri ya supaya dikembalikan ke default awal ya dari grid yang kita pilih ya dari warnanya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Khususnya yang baru terinstall mungkin. Belum ada, Pak. Belum ya. Oke. Sebentar ya, saya stop dulu share-nya. Coba saya share tentang ini ya, tentang etabs sedikit saja nanti supaya kalian ada ininya juga tadi, ini sebagai tambahan dari yang tadi. Jadi nanti banyak sekali ya tentang etabs ini karena program ini cukup powerful ya. Karena nanti analisisnya itu bisa analisis linear statik, ada analisis non-linear statik, ya, ada analisis linear dinamik. Ya, jadi banyak sekali ya ininya. Jadi kalau analisis linear statik itu biasanya beban-beban gravitasi maupun lateral atau gempa, tapi gempanya nanti statik. Ya. Sedangkan nanti non-linear statik itu tetap bebannya statik, tetapi bekerja dalam monotonik. Ya, seperti itu. Nanti kalau ada untuk gempa dinamis, kalian akan menggunakan analisis linear dinamik ya.
nanti dengan respon spektra. Yang insya Allah nanti ini akan lebih banyak dengan Pak Riawan nanti ketika sudah mengaplikasikan SNI kepada ETABS ya. Nah, terus apa persiapan pemodelan struktur ya? Pertama sistem satuan tadi saya sudah katakan bahwa yang paling penting percepatan gravitasi yang digunakan dalam ETABS itu biasanya kurang lebih 9.806,653 mm per detik kuadrat, atau dibulatkan itu bisa menjadi 9,807. Nah, jadi itu di ETABS ya, itu defaultnya itu pakai 9,8 gravitasi itu ya, percepatan gravitasi. Tetapi biasanya kalau kita kadang-kadang membulatkan ya jadi 10 saja supaya lebih mudah saja untuk menghitungnya. Tetapi kalau kita input ke dalam ETABS otomatis dari ETABS-nya itu biasanya dia langsung dibuat 9,8 ya. Berbeda dengan kalau kita melakukan asumsi sendiri. Jadi kalau kita biasanya bisa diambil 10 ya, seperti itu. Nah, ini besaran konversi satuan dari gaya massa ya, ini kurang lebih seperti ini. Ini kalian sebetulnya bisa kalau kalian mau mengkonversi sendiri ya. Tapi biasanya ini 1 kgf, ini biasanya kita diambil pembulatan langsung 10 Newton asumsinya ya. Jadi biasanya 1 kgf itu ya kita anggap 1 kg juga, karena 1 kg itu sama dengan 9,8 Newton, atau dibulatkan tuh biasanya 10 Newton. Ya, sehingga tapi ini yang detailnya seperti ini ya, 9,8 sebetulnya. Terus yang berikutnya sistem koordinat. Ya. Sistem koordinat ini di dalam software ETABS ini biasanya dikenal 2 macam koordinat ya. 2 macam koordinat, di mana koordinat ini pertama adalah koordinat global dan yang kedua koordinat lokal. Nah, dalam satu model hanya bisa terdapat satu sistem sumbu ya, tetapi kalau lokalnya banyak. Global itu hanya satu ya, sistem global. Nah, koordinat global dinyatakan dari koordinat kartesian ya, x, y, z ya, sedangkan koordinat lokalnya dinyatakan dalam sistem koordinat nanti 1, 2, 3 ya, seperti itu. Nah, aturan vektor pada koordinat lokal ini mengikuti aturan vektor pada koordinat global. Jadi kalau x kali y itu sama dengan z. Sebenarnya 1 kali 2 itu sama dengan 3. Ini menggunakan aturan tangan kanan. Ya, menggunakan aturan tangan kanan, sebetulnya ini nanti kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini sistem sumbu global, x, y, z. Ya, ini global. Jadi biasanya ini disebut dengan sumbu struktur. Ya. Sedangkan yang kedua, ini sumbu lokal disebutnya. Dan disebutnya biasanya ini sumbu penampang atau sumbu elemen. Ya, kalau ini sumbu struktur, jadi kita struktur gedungnya, sumbu global. Nah, sedangkan kalau ini sumbu lokal atau sumbu di dalam elemen kita. Global X, Y, Z. Ya, jelas. Kalau X kali Y, maka dia ini ke atas Z-nya. Kalau di sumbu lokal, ya, kalau di sumbu lokal, ini 1, ya, 2, 3. Jadi 1 itu biasanya searah sejajar sumbu batang. Ya. Terus 2 itu biasanya dia ke di atasnya, nanti 1 kali 2 maka 3 nanti sebagai hasil perkalian dari 1 kali 2. Nah, ini koordinat global diperlukan untuk menentukan posisi grid ya tadi itu. Nanti posisi join atau nodal, arah beban nanti kita butuh, karena butuh arah beban, arah perpindahan, ini butuh koordinat global. Yang mana X itu, yang mana Y, yang mana Z. Ya, karena kita akan menentukan nanti arah beban atau perpindahannya, termasuk nanti hasil output. Ya, ketika ada perpindahan displacement ke arah mana, nanti kita harus tahu arah X itu yang mana, arah Y itu yang mana, arah Z itu yang mana. Ya, itu termasuk arah reaksi perletakan ya nantinya. Jadi di dalam reaksi nanti ada muncul reaksinya, momen terus gaya aksial ya, gaya normal, momen, lintang misalnya. Itu pun kita harus tahu karena arahnya nanti ditunjukkan oleh si ETABS ke dalam sumbu global. Ya. Terus koordinat lokal ini untuk apa kita butuhnya? Ini biasanya nanti posisi penampang kita. Balok kolom kita posisinya nanti mengikuti sumbu lokal. Ya. Dia bukan mengikuti sumbu global, tapi dia mengikuti sumbu lokal. Terus nanti arah beban yang bekerja pada satu batang itu pun nanti akan mengikuti sumbu lokal. Ya, bebannya ke arah mana, misalnya. Termasuk arah gaya dalam. Nanti arah gaya dalam itu adalah output hasil running ETABS sekalian itu akan muncul
di arah lokal ya, berkenaan dengan sumbu lokal ya. Jadi nanti outputnya itu bukan dalam sumbu global tetapi dalam sumbu lokal. Nah, kalau saya punya batang baja IWF ya, contohnya ini dia memanjang ke arah sana, maka sumbu 1 itu adalah sumbu searah batang. Sekali lagi, sumbu 1 itu sumbu searah batang. Nah, tadi saya katakan sumbu 1 ini akan mengikuti penggambaran kita. Kalau penggambaran kita dari kiri ke kanan, maka sumbu lokal 1 itu dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita menggambar dari kanan ke kiri, maka sumbu lokal kita dari kanan ke kiri. Jadi kalau kalian tadi, saya ini menggambar kolom, kalian menggambar kolom dari bawah ke atas, tek, seret, ke atas, set, berarti sumbu lokalnya ini sesuai, karena dari bawah ke atas. Tapi kalau kalian menggambarnya dari atas ke bawah, maka sumbu lokalnya bukan ke arah atas, tapi ke arah bawah, sumbu lokal 1-nya. Nah, sehingga nanti arah sumbu 3-nya itu akan berbeda. Ya, bukan ke sini. Ini arah 1, ini defaultnya begini kalau kita menggambar kolom dari bawah ke atas. Ya, sumbu 1-nya, nah maka sumbu 2-nya ke arah sana, maka nanti sumbu 3-nya ke arah sini. Karena 1 kali 2, ini akan dapat sumbu 3. Ya, ini posisi penampang dalam sistem koordinat lokal. Ya, seperti itu. Ini harus dipahami ya. Karena nanti kalian kalau membaca output dari ETABS nanti bingung ya kalau kalian tidak paham ini. Yang ketiga, grid ya, tadi grid sudah ya kita bahas. Karena itu membantu melakukan penggambaran objek ya, bisa tambah, kurangi, edit, modify selama di dalam pembuatan itu model itu bisa. Yang berikutnya objek. Nah, di dalam software ETABS nanti pengertian objek ini menyangkut join, frame sepertinya. Join itu kalau kita di titik sini ini join. Nah, join 1 dengan join 2 itu bisa kita gabungkan dengan frame. Ya. Join 1 dengan join 2 atau join 2 dengan join 3 atau join 3 dengan join 4 itu kita sambung, bisa dihubungkan dengan frame. Jadi frame itu menghubungkan dua join atau lebih ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, di dalam ETABS ini, kita harus memahami kapan kita menentukan join, kapan kita membuat frame, dan kapan kita memodelkan sesuatu sebagai shell. Ya, seperti itu. Nah, kalau shell itu biasanya dia memiliki 3 atau 4 join. Ya, 3 atau 4 join. Jadi kalau kita mau buat, ini bisa kita buat shell. Ya, 1, 2, 3, 4. Kita buat shell. Ya, berbentuk. Jadi shell itu bisa memodelkan seperti plat ataupun dinding ya. Itu kita bisa buat shell di sini. Nah, jadi itu join berfungsi sebagai penghubung antar member. Ya, betul. Tadi sudah kita bahas seperti itu. Nah, terus beban ya. Beban ini di dalam ETABS ya, jadi terdiri dari beban statik ya dalam bentuk beban terpusat atau yang kita kenal dengan point load, yang bekerja pada join atau frame ya, point load. Jadi beban titik point load itu atau beban terpusat yang kita pahami, atau yang disebut dengan distributed load ya. Distributed load itu atau uniform load atau beban terbagi rata, merata, atau beban yang terdistribusi ya, yang bisa bekerjanya pada frame atau shell. Nah, gaya beban ini bisa nanti berupa gaya ataupun momen ya, bisa gaya atau beban yang terpusat seperti itu, atau momen ya yang melingkar ya, momen-momen seperti ada lenturan dan sebagainya. Di samping itu beban juga dapat berupa beban dinamik ya. Biasanya kalau dalam gempa itu beban dinamik itu berupa beban percepatan tanah ya, ataupun percepatan struktur yang nanti kita kenal respons spektra analisis atau time history analysis ya. Jadi ini beberapa beban. Jadi nanti ada beban gravitasi, kalau jenisnya itu nanti gravitasi itu apakah beban merata, apakah beban terpusat ya, yang itu bisa kita modelkan di dalam ETABS. Nah, ini bentuk-bentuk beban ya, misalnya ini ada di join 2 ini ada bentuk bebannya M, momen. Ya, kalau di join ini antara join 2 dan join 3 di frame ini misalnya kita berikan beban merata di sini. Ya, terus ada beban titik atau point load di join ya, P1 atau point load di frame. Ya, bebannya seperti ini. Ya, itu bisa kita modelkan juga di dalam ETABS ya. Sehingga dulu mungkin kalian di dalam mekanika rekayasa
sudah biasa ya untuk menghitung ini. Ya, bagaimana menghitung reaksi perletakan dan juga bidang gaya dalam ya, ataupun diagram gaya dalam, momen, lintang, normal dan sebagainya ya. Ini nanti kita bisa modelkan juga di dalam ETABS. Hasil analisis ya, nanti hasil analisis dari ETABS itu bisa memberikan output berupa perpindahan join, reaksi perletakan, gaya-gaya dalamnya, periode getar dan ragam getar. Kalau ini udah berhubungan dengan gempa, ya tentang periode getar dan ragam getar. Nah, ini kasus pertama kita, ya analisis struktur 2D, itu kita akan coba struktur cantilever, ya. Ini struktur cantilever. Jadi ini posisinya. Kita coba analisis akan kita lakukan pada struktur 2D kolom cantilever, ya pada bidang XZ dengan beban-beban seperti gambar satu ini, ya seperti ini. Beban mati, ya MD-nya 10 kN/m, ini MD. Beban hidupnya PL, ini PL beban hidup. Beban hidup sebesar 20 kN. Beban angin QW, ini Q wind, ya dari sini dari samping sebesar 2 kN/m. Terus penampang yang digunakan adalah profil baja IWF. Ya, profil baja ini penampangnya ini ada profil baja IWF 300 150 912. Ya, ininya kode ininya IWF-nya dengan tegangan leleh F yield 240 MPa, modulus elastisitas E 2 kali 10⁵ dan Poisson ratio sebesar mu 0,3. Poisson ratio-nya. Ini kalian diminta untuk coba analisis ya struktur 2D ini, kolom cantilever pada bidang XZ seperti itu. Sudah dicatat? Tolong catat atau screenshot boleh ya. Kita akan coba modelkan ini. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah di screenshot. Oke. Ya. Oke, saya inikan dulu ya. Di stop share, saya akan coba buka lagi berkenaan dengan ininya ETABS-nya. Coba saya screen lagi di ini ya. Sudah terlihat di layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita klik new model ya. Kita klik new model. Yang ini saya nggak usah. Kalian boleh bisa ikut. Nanti setelah klik ini model, terus di display unit ini kita use built-in seperti biasa ya. Kita yang ini tidak perlu dihiraukan seperti biasa ya. Kita klik OK. Karena nanti biasanya kalau kita menggunakan code yang sudah ada, misalnya untuk mendesain baja, ya mendesain ini dan sebagainya, itu kita butuhkan. Terus kita di sini untuk membuat grid ya. Nanti kita posisikan misalnya tadi kolomnya itu berapa tingginya, misalnya itu kolomnya 3,5 meter ya, 3,5 meter. Nah, ini kita klik dulu ya, kita klik di grid only ya seperti ini. Sebentar ya, sebentar. Aduh.
Ya, mohon maaf nih, banyak iklan tadi. Ya, ini bisa seperti ini ya. Terus kita bisa edit. Kita grid-nya, add, klik kanan, ada add modify grid. Ya. Sebetulnya kita, kalau kita ini untuk lantai, kita cuma perlu ya satu story saja sebetulnya ya. Untuk sementara ini, dimodify. Ini sebetulnya kita ada yang tidak perlu ya. Nah, ini kita bisa delete story ya. Ya, di sini. Jadi karena kita tidak perlu, kita klik kanan ada delete story. Sama ini pun kita delete existing story. Ya mungkin ini cukup di sini saja story satu dengan base ya. Cuma untuk ini karena kita cuma butuh satu seperti itu ya. Tadi batang baja nanti yang dibebani dengan satu beban di situ. Kita klik OK. Ya. Terus kita lihat modify show grid yang di bawahnya. Nah, artinya nanti kita sebetulnya grid ini kita butuh paling juga ya mungkin 2 grid saja ya sebetulnya. Yang ini kita teman-teman tidak perlu ya, yang CD ini sebetulnya tidak perlu ya. Yang ini. Jadi kita bisa delete ya, ini kita delete. Yang ini pun mungkin kita delete saja. Ya, 2 ini kita delete. Ya, jadi cukup ini saja sebetulnya. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK ya. Bisa mengikuti sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus jangan lupa ini dalam feet. Nah, kita dalam meter ya, kita unit satuan kita ganti. Sebetulnya tadi bisa aja di awal kalau kita ganti dengan sistem SI ya, metrik SI itu mungkin bisa ini ya, bisa kita untuk mempercepat bisa. Tapi kalau enggak ya kita pun nanti ini dalam meter ya, dimensinya dalam meter. Nah, terus nanti apa? Kalau yang ininya nanti otomatis ya, nanti kan kita pakai paling baja section database yang ini, yang lain kita okekan saja. Yang ini khususnya di khusus untuk pemodelan ininya ya, nanti pemodelan baja. Nah, di pemodelan itu nanti kita di dalam beban, tadi bebannya dalam apa tadi? Kita ganti ya beban-bebannya itu ke KGF meter. Ya. Atau bisa dalam satuan SI, Newton, mili. Ya. Tadi bebannya dalam apa soalnya? Kilonewton. Kilonewton. Kita ke Newton mili saja ya. Untuk beban kita ganti coba ke Newton. Ini sebetulnya nanti apa optional ya, nanti kita bisa ganti ya ke ini Newton mili, bisa di Newton mili, kita bisa ganti ini apa nanti kapan juga ya, kapanpun pas kita mau input beban ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya, nanti bisa ketika kita mau menginput beban. Nah, ini pun di beban ini mass and weight kita ke apa? Bisa Newton meter atau Newton mili ya. Nanti ini disesuaikan. Kalau mau pakai Newton apa? Mili ataupun Newton meter ya. Nanti ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Masuk yang weight per area ya, ini semua diganti.
Sampai sini, kita klik OK ya. Nanti kita bisa ganti ya, kalaupun ada yang seharusnya dalam Newton mili atau sebaliknya dalam Newton meter dan sebagainya. Nah, sekarang kita klik define material ya. Define material properties. Nah, kita pilih add new ya. Karena apa? Karena yang kita butuhkan di sini ini belum ada ya. Kita klik add new material. Untuk region sekali lagi ini pilih user. Regionnya. Tipenya material type itu steel karena kita mau menghitung baja ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini material name ya di sini. Kita tulis misalnya baja ya di sini. Ketik baja. Terus isikan ya. Isikan tadi. Kalau kita ini posisikan, pastikan ini steel ya, material type-nya. Nanti specify weight density ya, ini harus diinikan dalam kita dalam newton ya. Ini biasa berat jenis baja itu kalau dalam kilonewton itu biasanya nilainya tidak seperti ini ya. Ini kalau kita nanti kita bisa cek ya betul tidak. Misalnya tadi angka Poisson berapa? Angka Poisson 0,3 ya, betul ya? Betul, Pak, 0,3. Ya, ini pasti 0,3 di sini. Coba nanti kita ganti, ini kilonewton. Ini kita ganti harus di kilonewton per meter kubik. Ya, di sininya. Seharusnya. Kita ini dalam satuan newton. Sehingga nanti kita coba ganti dulu. Terus MPa tadi kita lupa ya yang ini. Modulus elastisitasnya itu kita harusnya ganti di dalam tadi satuan unit ya, di dalam satuan unit itu. Saya klik OK kan dulu ya. Ini klik OK dulu, kita ganti ke unit coba. So unit formnya tadi itu di masanya di kilonewton. Ini misalnya. Masuk mass per volume dengan weight per volume ya. Kita ganti. Termasuk tadi untuk modulus elastisitas itu ganti di mana? Di stress ya, di sini stress input. Ya, untuk MPa kita harus dinewtonkan. Ininya di mili ya. Untuk MPa ini kita newtonkan, ininya mili. Ini pun sama. Newton ini mili. Kita klik OK di sini. Coba ke define material property lagi. Kita klik baja yang tadi sudah kita modify ya, show di sana. Tinggal dilihat. Nah, ini kalau di soal yang tadi diketahui nggak berat jenis bajanya? Tidak ya, tidak diketahui. Nah, di sini biasanya baja ini dalam kalau weight per unit volume BJ baja itu kurang lebih 76,9 ya, 76,985 kalau dalam kilonewton. Nah, seperti ini. Coba kalau kita ganti di sini 76 ya, 0,985. Ini kita paskan 200.000 ya.
MPA. Kita coba klik OK dulu, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini ya 76,98 lah ya. Ini untuk BJ baja. Ini nanti kalian bisa inputkan ya BJ baja yang ada. Kalau biasanya kan berat jenis baja itu ada biasanya untuk kita ini kan ya. Kita spesifikasi nilai ininya. Kita klik OK di sini. Terus klik OK lagi. Ya. Setelah itu, setelah property, kita mendefine frame section-nya ya. Di section properties. Ya, kita define. Ya. Setelah itu kita klik frame section. Nah, biasanya karena ini kita kita coba ya. Kalau tidak ada di situ, nanti kita bisa ambil ya, bisa ambil material di database, di add new property kalau memang belum ada di dalam database-nya. Nah, nanti pilih bentuk penampang, kita contoh misalnya add new ya, kita pilih kalau steel, nah kalau IWF kita pilih klik yang IWF ini. Ya, nanti kita bisa input ya, ininya berapa, ininya berapa, ininya berapa. Ya, seperti itu. Nah, yang kita tadi kita IWF berapa tadi di sana? Saya soalnya nggak terlihat tadi. Oke. IWF 300. 350 ya harusnya. Iya, Pak. Nah, ini ini kita harusnya kalau kita punya tabel ini kita input ya. Kita input, bisa kita input sendiri kalau kita punya ya. Jadi caranya tapi memang ini kita harus section dimensionnya kita kemilikan ya. Caranya gimana? Contoh kita ini kan IWF-nya kita tulis di sini ya, IWF misalnya 300 150 9 12 itu misalnya. Nah, tapi kita di sini masih in ya, nanti kita ganti materialnya apa? Nanti material kita sudah pilih ke baja yang tadi kita sudah buat ya di situ. Nah, ini karena kita tidak terbiasa di in, ini kita klik OK dulu ya. Nanti section dimensionnya kita ubah ke dalam milimeter. Ya, ini klik OK. Nah, kita unit kita ganti lagi section dimension ini. Ya, ini kita ganti ke dalam milimeter. Ya, kita ganti semuanya saja. Nah, kita klik OK di sini. Ini pun nanti displacement-nya bisa ya, ini dalam mili supaya nanti gampang. Kalau nanti pas output-nya kita klik OK. Kita pergi lagi ke define section properties frame section. Tadi kita cari IWF ini. Nah, IWF yang tadi sudah kita modify. Nah, ini kita isi. Nah, ini kita biasanya ini tabel baja di kita punya kan ya, kalian mungkin kalau belajar struktur baja ya udah biasa ada tabel baja kita sendiri, kita inputkan dengan 300, 150, 912, maka kita isikan ya total depth di sini ini adalah berapa? 300 ya. Terus top flank width-nya yang width ini 150 dengan IWF seperti itu. Terus nanti di sini flank thickness-nya karena tadi disebut di sana 12, itu adalah flank thickness, yang ini 12 flank thickness. Ya, web thickness-nya ini adalah 9, ini kan web ya, ini web, ini flank yang menunjukkan. Untuk bottom flank width ini sama dengan yang atas ya, berarti dia 150. Bottom flank thickness berarti ini sama dengan top flank thickness, ini pun 12, dan fillet radius ya kita nolkan ya. Jadi ini WF-nya. WF 300. Jadi ini kalian bisa lihat dari tabel baja. Ya, tabel baja. Kalau kita menggunakan ya baja di Indonesia kan tentunya, kecuali kalau kita pakai tabel baja yang dari luar. Oke.
Setelah itu kita klik oh, oke di sini. Masuk ya IWF ini sudah, kita klik oke lagi. Ya, seperti itu. Tadi cara penggambaran gimana? Cara penggambaran kita menggambar, berarti kalau menggambar ini kita perlu di elevation ya, kita ubah ya. Elevation. Elevation di A. Ya. Ini kita harus pastikan nih. Ini tadi kita cek ya. Di modify di story 1, ini modify story, ini 3,6. Seharusnya tingginya berapa tadi? 3,5. 3,5 ya, ini kita tulis 3,5. Oke. Nanti kita oke. Nah, ini berarti kalau kita coba di tadi plan lagi, misalnya ini kan 3,5 meter ya. Kita di elevation lagi, kita mau gambar tadi ya, kolom saja di sini. Bagaimana cara menggambar kolom? Sama ya, seperti yang kemarin tadi ya, saya contohkan, kita draw di sini, terus kita ini ya, buat ininya apa? Draw beam column. Ini kita pilih draw beam column. Nanti akan muncul, ini kursornya kita berubah menjadi kursor drawing mode. Terus kita pilih di sini di properties of object, itu ada property, kita pilih cari IWF. Ya. Nah, ini ada IWF. Terus kita bisa gambar ya di sini. Klik seperti itu. Ya. Dan kita bisa extrude, nanti kita lihat di view set display di extrude frame-nya. Ya. Kita klik OK. Ini kalau kita lihat ya, ini 3D view-nya. Ya. Terus dilihat. Ini posisi IWF-nya. Ya. Kita ingin misalnya diganti ya, posisikan. Berarti kalau kita putar ini lokal aksisnya, ingat tadi sumbu lokal ya, kita putar. Berarti kalau ini posisi flank ini ingin di sini, berarti kita 90 derajat ya mutarnya. Kita isi di sini 90 derajat ya. Kita klik OK. Ya. Ini diputar dan kita coba extrude lagi, dilihat extrude frame. Ini view local axis-nya, ini kita hilangkan. Bentar. Nah, ya kalau kita lihat yang 3D view-nya yang sebelah sini, ini jadi dia berputar. Ya, yang tadi posisinya ke arah sana, ini posisinya jadi ke sini. Nah, ini penting ya, penting kalau kalian memiliki kolom ya, yang kolomnya tersebut dia bukan bujur sangkar ya, dia persegi. Jadi ada yang lebar, ada yang tinggi gitu, beda ininya apa? Bukan hanya IWF ya, kalaupun di beton, kalian misalnya persegi, ini 30, ini 50, ya ukurannya senti, misalnya ini 30, ini 50. Nah, posisinya itu kalian harus tahu, akan tuh nanti extrude view itu akan membantu kita ya, extrude view itu akan membantu kita supaya posisinya betul nggak
Apakah betul arahnya yang kita inginkan ke arah sini atau sebaliknya ke arah sana? Misalnya ya. Nah, ini kita perlu cek ya dengan extrude view itu. Kecuali kalau kita memiliki penampangnya bujur sangkar ya. Jadi sama gitu sisi-sisinya. Jadi kalau sisinya sama kan tidak pengaruh. Dia mau mutar ke arah manapun tidak berpengaruh ya kepada kepada posisinya karena dia sama ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan sebentar. Bapak, maaf. Ya. Boleh diulangin lagi tadi yang cara muterinnya apa? Cara muterin. Oke. Sekarang gini, bentar ya. Sebentar yang ini saya inikan dulu. Ini enggak. Sebentar ini view-nya. Yang ini saja ya di 3D view, coba saya inikan. Sekarang saya perbesar ini. Nah ini kalau kita mau putar ya, tadi mau putar nih. Ini posisinya misalnya salahnya begini. Nah kalau saya undo bisa nggak ya? Nah ini, oke, awalnya begini ya posisinya. Kita mau putar, maka kita klik yang ini, klik sumbunya sampai muncul garis putus-putus. Dan itu ada tulisan di kiri bawah itu one frame selected, artinya itu sudah terpilih si frame ini. Nah, maka kita klik assign di sini. Ya, setelah terpilih itu klik assign, terus ke frame, terus di local axis ya. Ingat ke local axis karena kita akan merubah posisi local axis-nya. Nah, di sini ya ada sumbu. Ini ada perputaran sumbu. Ya, jadi ini general orientation artinya yang secara umum saja kita isikan di sini ya. Tapi kalau biasanya nanti bisa aja rotate by angle dengan berapa derajat gitu ya, bukan hanya 90, itu bisa kita inikan ya. Kita bisa isi di sini. Nah, ini karena tadi posisinya kita ingin si flank ini di sini ya, arahnya bukan ke arah X yang panjangnya tapi ternyata ke arah Y ke sini. Ya, yang panjangnya. Jadi kita harus putar kan? Kita harus putar. Nah, muternya itu adalah 90 derajat, ya. Nah, sehingga kita isikan di sini 90. Ya, kita isikan. Ini itu degree ya. Jadi ini 90 derajat kita ingin putar ya si ini baja ini sehingga dia terputar terbalik. Ya, yang tadinya ke arah X panjangnya sekarang ke arah Y panjangnya. Kita klik OK. Nah, klik OK lagi. Ini biasanya ini akan muncul view local axis-nya ya di sini. Nah, kita untuk kembalikan itu biasanya kita harus di local axis-nya ini kita harus ubah dulu ya di set display option. Nih, kadang-kadang ini ya tadi extrude frame ya, extrude frame. Kadang-kadang nggak muncul ya di sini. Ini masanya modenya masih di 3D view local axis. Ini harus kita ganti menjadi sama. Sebentar. Ini. Ya, ini sebentar. Ininya masih di local axis ya. Kita harus ini local axis-nya harus dihilangkan dulu view di set display di sini. Ini seharusnya ini udah hilang nih. Seharusnya local axis-nya. Yang di kalian sudah muncul langsung. Takutnya berbeda ini yang saya munculkan di sini.
Gimana di layar kalian sudah berubah? Kalau di Mila masih yang lokal akses, Pak. Masih local access ya. Sebentar, ini view-nya. Bentar ya, ini. Ini harusnya di set display option, tetapi di sini sudah tidak ada ininya nih. Color, section properties-nya, oh ini sama aja. Oke, sebentar ya. Kita save aja dulu ya, save dulu yang ini. Ini kita namai apa? Misalnya cantilever ya, kolom cantilever. Kadang-kadang ngehang ini view-nya nih, view sayanya. Sebentar ya, coba saya ini close. Saya open dulu. Kita view lagi set display option, ini extrude frame. Nah ya seperti ini. Ya saya tadi terpaksa saya close aja dulu. Kadang-kadang suka sulit juga mengembalikan. Nah ini ya, jadi tadi diputar. Yang tadinya dia ke arah sana, kita putar ke arah sini. Tapi tadi disesuaikan tentunya, nanti apakah kita akan memodelkan itu adalah ke arah sisi panjangnya itu ke arah Y, atau sisi panjangnya ke arah X ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebetulnya seperti itu. Oke, tadi tentang pemutaran lokal aksis sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Udah ya. Sekarang kita mau simpan perletakan ya. Nah, perletakan yang default-nya itu adalah sendi di sini ya. Tapi kita di soal misalnya jepit kan, tadi di soalnya kita ingin jepit. Nah, maka caranya kita harus klik dulu ya, join ini. Kita join yang akan kita kasih perletakan, klik sampai muncul di kiri kanan bawah itu, maaf, di kiri bawah itu one join selected ya di sini. Setelah itu kita klik assign, ada join, restrain, kita pilih gitu, assign, join, restrain. Nah ini biasanya ini ada pilihan. Default-nya itu adalah translation X, Y, Z itu aktif. Artinya ini untuk sendi. Tapi kalau kita misalnya mau jepit yang ini, maka kita klik fast restrain-nya di sini. Ya, sehingga nanti terchecklist semuanya. Dan kita klik OK. Ya. Dan ini sudah muncul di sini perletakan ya, restrain-nya. Seperti itu. Jepit ya, sekarang jadi jepit ininya. Sekarang yang berikutnya apa? Kita beban ya, kita akan masukin beban ke batang baja tersebut. Nah, kita bisa input beban ini karena ada beberapa beban tadi ya. Kita harus mendefinisikan dulu beban-beban apa saja yang bekerja. Caranya itu adalah klik define. Ya, terus di sini ada load pattern ya, di sini ada load pattern. Nah, kalau kita lihat di sini ada dead defaultnya dan live ya di sini. Kita nanti bisa ini kan yang dead ini biarkan, mungkin yang live ini kita ganti misalnya apakah dengan namanya beban hidup ya. Beban hidup ini modify load. Nah, di sini kita beban hidup misalnya. Jadi beban hidup PL ya.
yang di soalnya. Ini kita modify load, ya, akan masuk beban hidup PL, terus beban mati tambahan yang MD, ya, kita isikan beban mati tambahan. Ini type-nya tetap tapi super dead yang ini. Sorry. Sorry, ini beban mati tambahan. Iya, ini beban hidup PL. Ininya type-nya live. Terus di add ya. Tadi saya itu modify. Jadi ada tadi yang ini dead, kepunyaan dari etabs-nya. Terus beban mati tambahan MD nantinya, yaitu super dead. Terus beban hidup PL itu live, ya. Terus yang berikutnya beban angin, ya. Beban angin atau QW kita isikan lagi di sini. Beban angin QW, ya. Itu type-nya win, ya. Type-nya win di sini kita add, ya. Nah, maka ini ada 4. The dead ini adalah beban gravitasi, beban hidup atau beban berat bersendiri dari penampang. Ini akan dihitung oleh etabs secara otomatis. Jadi ini tidak perlu kita hilangkan. Kita tambahkan beban mati tambahan tadi, masuknya di super dead, kalau beban mati tambahan, terus nanti beban hidup PL-nya live, beban angin ini masuknya win. Ya, ini sesuaikan dengan jumlah beban yang akan bekerja di kita, ya. Seperti itu. Kita klik OK. Itu load pattern. Ya, load pattern artinya kita menyiapkan wadah, kita menyiapkan tempat beban itu, ya, kepada etabs, ya, di situ. Sekarang kita akan memasukkan beban tersebut di puncak kolom kan tadi, ya. Kita klik di sini, ya, puncak kolomnya. Kemudian kita klik assign di sini. Terus join, ada di sini join load, ya. Di sini join load, kita klik force. Nah, klik force. Nah, kita inputkan beban. Ya. Karena ada momen kan di situ sebagai beban mati tambahan tadi MD, momen dead, ya. MD itu momen dead karena momen dead load. Nah, kalau kita perhatikan tadi kalau di soal itu kalau kita tampak ini apa kalau kita arahnya itu di posisi plane, ya, maaf, sorry, kita posisi elevation, ya, di elevation misalnya. Nah ini, ya, ini elevation view, ya, jadi nanti, sorry ya, sebentar kita ini kan dulu. Coba dimunculkan mana, ya, global ininya sudah muncul belum? Global axis, ya, global axisnya. Sini general harusnya aksis global aksisnya sudah ada. Nah. Ini ya, ini harusnya sebentar ini tidak muncul overview sebentar. Oke, gini maksud saya. Nah, ini posisi elevation view, jadi tampak dari samping. Ini ada posisi Z dan Y, ya, di sini, Z, Y di sini. Jadi X-nya ke arah sana. Ya. Nah, sehingga kalau kita tadi di soal ada momen ke arah begini, ya, nanti misalnya, sorry sebentar, kalian nanti melihatnya. Ya. Jadi harus kalau di posisi A itu nanti Z dan Y yang kalian lihat, ya. Sebetulnya kita harus X dan Z, harus lihatnya di posisi sini. Posisi tampak depan, ya. Tampak depan, elevation view-nya tampak depan itu berarti di 1, ya. Nah,
Seperti ini. Ini tampak depan. Jadi kalian nanti ini harus disesuaikan ya dengan jenis beban yang akan bekerja. Jadi momen tadi di soal tadi itu kalau kita perhatikan ini tampak XZ ya si ininya apa soalnya. Betul nggak? Lihat lagi soalnya. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi artinya kita harus posisikan ya, kita harus posisikan elevation view yang akan kita munculkan itu dalam posisi XZ. Jadi ini seperti kalau tadi posisinya YZ ya. Ini posisi XZ. Nah, sehingga nanti ini posisi beban MD ini ada ke sini ya, ke sini. Ke arah sini. Berarti pertanyaan saya, kalau ke arah sini, dia melingkari sumbu apa? Kalau dia seperti itu di soal, melingkari sumbu apa? Ayo, melingkari sumbu apa? Sumbu X, Pak. Melingkari sumbu? Sumbu Y, Pak. Sumbu Y, sumbu X. Tadi ada yang menjawab sumbu Y, ada yang menjawab sumbu X. Yang benar mana? Lihat posisinya. Jadi kalau disoalkan ini berarti arah momen dia begini ya. Melingkari, ingat, melingkari. Kalau di sini ini X-nya ke sini, Z-nya ke atas, maka kalau arah bebannya begini, berarti dia melingkari sumbu Sumbu Y. Sumbu Y. Ya, sumbu Y, betul. Karena itu kita assign, ya di sini assign join loads, kita pilih force, load pattern-nya beban mati tambahan, ya karena itu momen MD, momen beban mati tambahan ininya. Jadi tadi kita menyiapkan di load pattern itu kita menyiapkan beban-bebannya apa saja, seperti wadahnya kita siapkan. Nanti kan dikotak-kotakan, diposisikan oleh si etap. Misalnya ini beban mati, ini beban hidup, beban mati tambahan, ini. Nah, sekarang yang kita masukkan ini beban mati tambahan. Ya. Nah, ini tadi soalnya dalam kilonewton ya, kilonewton meter, betul? Betul, Pak. Nah, ini kita harus konversi kalau kilonewton meter. Pertama, kalau nggak mau, berarti kita harus masukkan ya. Kalau ini kita coba. Positif, negatif. Positif, negatif. Negatif ya. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah jarum jam ya. Momennya ke sini. Berlawanan arah jarum jam. Iya, Trina, betul. Ini ngecat terus. Nggak mau ini ya, nggak bisa on mic. Nah, ini karena dalam Newton mili, ini saya konversi dari minus 10, jadikan itu dari Newton, dari kilonewton ke Newton, dia 3, terus 3 lagi ya, dari meter ke mili, ya, dari meter ke mili. Ya, nanti kita coba betul enggak gitu ya. Kita okekan di sini. Ya. Nah, ini saya kadang-kadang nggak enak ya kalau begini. Kita ganti ininya layarnya ya. Kita ganti layarnya. Tapi terserah kalau kalian biasa sih. Saya lebih enak di black background kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Ini nilainya. Tapi kalau kita ubah sekarang dalam kilonewton, force-nya, ini force newton mili ya. Di sini momen nih kita ganti misalnya ini ke kilonewton, ini ke meter. Kita klik OK lagi. Nah, ini 10 ya. Tapi arahnya kenapa? Ke arah sini karena dia negatif ya. Negatif dari momen global terhadap Y.
Nah, terus seperti itu kita klik lagi ya dengan cara yang sama untuk beban hidup PL-nya. Ya, dengan beban hidup PL, kita assign lagi join loads, kita force lagi. Terus yang ini pastikan kita nggak pakai, yang kita pakai apa? Force global apa? Kita ini kan ya. Nah, ini XZ. Sekarang posisi PL, beban hidup PL ke arah mana? Ke arah mana beban hidup PL? Halo? Ke kanan pas arah X. Ke arah X. Ya, iya. Jangan bilang kanan kiri ya. Nanti si etaps nggak ngerti kanan kiri. Dia taunya subuh. Ya, si etaps itu. Jadi ke arah X positif. Ya. Berapa di sini? Karena di kilonewton itu harusnya 20 kilonewton, maka karena ini dalam newton ya kita tambah saja ya 3 kali nolnya ya. Dan ini sebagai beban hidup PL ya, pastikan point load yang point loadnya ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul di sini point load. Kalau ini kita mau ini lebarin gini saja. Misalnya. Oke, setelah itu untuk frame load ya. Untuk frame load gimana? Kita klik yang ini. Ya, kita klik batangnya. Terus kita klik assign frame load. Ya, frame load, terus kita pilih yang distributed. Artinya itu merata. Ya. Dan itu kita pilih beban angin. Ya, di sininya sebagai apa beban angin yang akan kita input. Sebagai force atau momen, ya force ya, karena itu gaya, bukan momen. Ya, yang bekerja tadi di soalnya itu gaya. Nah, terus yang kita masukkan berapa? Itu 10 kilonewton per meter ya. Ini newton per mili. Nah, nanti ini biasanya kalau kita nggak rubah dulu, kalau konversi takutnya banyak yang salah. Nah, karena itu ini untuk uniform load, ini kita ini close dulu. Kita ganti unit ya. Kita nanti ke force lagi, kita cari ke force. Nih force length, ini kita ganti ke kilonewton dan ini meter ya. Kita oke. Nah, kita assign lagi frame load, terus distributed. Ya. Nah, maka di sini udah kilonewton per meter. Kita masukkan berapa nilainya? 10 ya. 10. Sebagai, maaf, jangan lupa sebagai beban angin. Ya, beban angin QW ya di situ. Arahnya kemana? Nah, ini hati-hati. Jangan dibiarkan ini arah defaultnya gravity. Ini arahnya kemana? Kalau kita klik, berarti kalau arah angin yang tadi di soal, berarti ke arah sumbu apa? Sumbu? X, Pak. X, Pak. Sumbu X. Ya. Global. Ya, global X. Karena ada sumbu lokal dan sumbu global. Jadi kita tulis global X dan besarnya 10, maka dia positif ke arah X karena ke arah sini. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Kita geserkan. Nah, ini. Jadi beban merata. Ya, sebesar 10 kilonewton per meter. Ya. Itu ke arah X ya, global X. Nah, seperti itu. Udah masih ada beban yang lain yang belum kita input?
Oke, salah satu cara nanti kita bisa di display di sini ya. Load assign, misalnya kita di display, terus ada load assign di join. Kita pilih misalnya di join itu nanti ada apa saja. Ya. Beban mati tambahan misalnya, kita oke. Muncul ya, ada ya di sini. Terus di situ beban mati tambahan sudah. Load assign di join, kita display lagi di join beban hidup PL kita oke, udah ada ya ke sini. Terus kita cek lagi display load assign di frame, kita lihat sebagai beban angin ya, QA. Kita klik. Nah, ini ada ya, sudah ada, berarti semua bebannya sudah ada seperti itu. Jangan lupa kita save ya. Setelah kalian melakukan perubahan-perubahan itu kita klik save. Kalau kita kuliah sampai jam berapa nih sesi kedua? Saya lupa nggak ngecek jadwal nih. Pukul 16.20, Pak. 16.20 itu sudah dikurang, itu 16.20 setelah ini ya, setelah dengan asar atau enggak? Di jadwal itu tidak ada break ya? Ada apa? Ada istirahat sekali, Pak. Oh, istirahat sekali. Dari jam berapa? 15:10 sampai 15:30. Oh, oke. Kita berarti break dulu ya. Kita break dulu bagi yang sholat asar dulu ya. Terus nanti kita 15.30 kita kembali lagi ya. 15.30 kita kembali, dan mudah-mudahan yang tadi yang install software sudah berhasil atau belum? Halo, yang install software gimana kabarnya? Belum, yang Trina belum. Belum, Pak. Veronica juga belum. Satu lagi tadi siapa yang belum tuh? Trina, Veronica, dengan satu lagi siapa? Ada lagi tadi selain ini, selain Veronica dan Trina yang belum berhasil? Oh, Leli. Leli juga belum? Oke, jadi kita break dulu sambil yang sholat asar ya. Silakan. Terus nanti kita kembali lagi 15.30 ya, kita lanjutkan sebentar untuk sampai ke hasil analisa kolom ya, kolom cantilever tersebut. Ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya ya, kita close dulu. Saya mungkin live dulu ya. Kalau kalian nggak perlu live mungkin ya, kalau ini nanti bisa, saya mungkin nanti bisa bergabung langsung ya, tapi saya akan live dulu. Kalau kalian mungkin terserah mau live dulu atau tidak. Tapi bagusnya sih yang hostnya tidak perlu live ya, kalau bisa, supaya nanti mungkin tidak perlu ini lagi ya, ininya apa Zoom-nya. Oke, gitu dulu ya. Kita break dulu dan saya izin pamit dulu. Nanti kita bergabung lagi jam 15.30 ya, insya Allah seperti itu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.